Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini kami bisa berkumpul, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Terima kasih untuk waktu ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Pagi ini kami rindu belajar Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami tahu isi hati-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah lidah bibir hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Lembutkan hati kami, jadikan kami tanah yang subur, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami pelajari pada pagi hari ini, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya rindu kita sama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi tema bulan ini mengenai kebangkitan, pujian, dan penyembahan. Oke, ya. Dengan judul ekspresi penyembah yang benar. Yang perlu kita pelajari pertama, ekspresi itu apa? Ekspresi adalah tindakan yang membuat pikiran, perasaan kita dapat diketahui melalui ucapan, tulisan, gerakan, atau cara lain. Setiap orang pasti punya ekspresi. Dan itu pasti muncul dari hati kita lewat ucapan. Kalau seorang yang putus mungkin lewat tulisan. Kalau orang yang sangat suka bergerak mungkin dalam bentuk gerakan. Itu akan kelihatan, itu ekspresi. Anak-anak terutama lebih mudah berekspresi. Dia nggak mungkin menyimpan hatinya. Kalau senang dia akan kelihatan gerakan senang, kalau dia sedih kelihatan dari raut mukanya. Problemnya kalau orang dewasa kadang-kadang dia berusaha menutupi. Kenapa? Mungkin di rumah, tempat kerja ada masalah. Mimiknya bisa nggak kelihatan apa-apa. Makanya Tuhan bilang dia senang. Kalau orang datang seperti anak-anak, polos, langsung kelihatan, ekspresinya kelihatan. Ingat ketika kita menyampaikan ekspresi kepada Tuhan, bukan saja cuma sesuatu yang senang. Juga mungkin keluh kesah kita. Karena ada satu kitab di Perjanjian Lama, Ratapan, ditulis oleh Nabi Yeremia. Isinya itu ratapan semua. Kenapa? Karena keadaan bangsanya, keadaan dirinya. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah ekspresi adalah tindakan mengungkapkan atau menunjukkan emosi dan perasaan kita. Jadi kita tunjukkan apa yang ada dalam itu keluar. Itu artinya ekspresi. Kemudian selanjutnya kita belajar penyembah yang benar. Untuk penyembah yang benar ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, penyembah ini seorang pribadi. Yang pertama kita belajar adalah pribadi yang membangun hubungan dengan Bapa. Kenapa kita bisa bilang dengan Bapa? Hubungan. Berarti ada hubungan anak dan Bapa. Harusnya selalu harmonis. Kita lihat di Yohanes 4 ayat 23, silakan lihat di depan. Saya bacakan, Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Yang cari siapa? Allah atau Bapa? Dia menyebut dirinya Bapa yang mencari. Artinya yang dicari apa? Suatu hubungan antara Bapa dan anak. Hubungan Bapa dan anak sesuatu harusnya harmonis, di mana Bapa mengutarakan kehendaknya dan anak mencurahkan isi hatinya. Anak selalu bergantung pada bapaknya, apapun yang dibutuhkannya dia akan ungkapkan. Dalam bentuk ekspresinya, dalam bentuk gerakannya. Dan bukan cuma dalam penyembahan kita membangun hubungan antara anak dan Bapa. Sebenarnya dalam doa pun kita juga belajar. Di Matius 6 ayat 9, ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Di sini kita belajar dalam doa pun juga membangun hubungan antara anak dan Bapa. Makanya kalau kita berdoa, Bapa. Yang kedua kita belajar mengenai penyembah yang benar adalah pribadi dengan gaya hidup dan kebiasaan rutin menyembah. Gaya hidup artinya kita lakukan bukan menyembah itu di gereja saja atau ketika kita lagi komunitas sel atau kita sedang ibadah online, enggak.
Itu merupakan gaya hidup dan itu kebiasaan rutin. Itu kita bisa lihat di Mazmur 34 ayat 1. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pagi, siang, malam. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Kemudian dikatakan Mazmur 105 ayat 4 berkata begini. Mintalah kekuatan daripadanya, sembahlah dia senantiasa. Senantiasa. Ini berbicara bahwa ketika kita bangun, kita udah menyembah Tuhan. Di kantor, di tempat usaha kita bisa menyembah Tuhan. Ingat, menyembah Tuhan itu tidak harus selalu menyanyi. Kata-kata terima kasih, saya bangga dengan Tuhan, saya yakin Engkau menolong saya, itu semua penyembahan. Bahkan di Mazmur 113 ayat 3 dikatakan begini, dari terbit sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama Tuhan. Jadi kita harus belajar di sini bahwa bukan cuma kita membangun hubungan, tapi sepanjang hari. Makanya kalau Bapak Ibu pernah melihat kebaktian anak, mungkin semua sekarang online, dari anak-anak dilatih bagaimana menyembah Tuhan. Memang paling mudah menyembah Tuhan kalau apa? Ikutin contoh, ada nyanyian. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa kita menyembah Tuhan dengan kata-kata sendiri pun bisa. Tidak harus tergantung dengan orang lain mimpin. Atau dengan satu puji, atau satu dengan nyanyian. Atau dengan musik. Kita belajar yang ketiga tentang penyembah yang benar. Yang ketiga adalah pribadi dengan fokus hidup untuk Allah, bukan diri sendiri. Kita belajar pertama bahwa penyembah yang benar itu dia membangun hubungan. Membangun hubungannya itu merupakan gaya hidup, artinya setiap waktu. Dan yang ketiga kita belajar bahwa dia mempunyai fokus hidup untuk Allah. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini. Jika engkau makan, dan jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di sini yang saya mau sampaikan di sini, apapun yang kita lakukan, kita bisa membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita membawa kemuliaan nama Tuhan, itu samanya artinya apa? Kita menyembah Tuhan. Ada orang yang menyembah Tuhan dan ketika kita melakukan sesuatu, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jangan berpikir kalau kita menyetir, kemudian kita naik kendaraan umum, kita naik motor, kita usaha itu kerja. Itu semua bisa memuliakan Tuhan. Itu merupakan bagian dari penyembahan kita. Bayangkan kalau lagi macet, kemudian kita mengumpat kenapa, mengeluarkan kata-kata, kenapa kata jengkel kita macet, itu nggak menyembah Tuhan. Jadi gunakanlah waktu setiap kita untuk menyembah Tuhan. Dikatakan begini di Kisah 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Terjadilah gempa bumi yang hebat, terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat ini merupakan jadi cerita bagaimana Paulus dan Silas, karena dia memberitakan Injil, dia masuk penjara. Dan di dalam penjara, kalau penjara apa? Suatu ruangan kecil, mungkin sumpek, cuma ada dia, Paulus dan Silas. Apa yang dilakukan? Menyanyikan pujian kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dia fokus ke Allah. Ketika kita fokus pada Allah, hidup kita menyanyikan pujian kepada Allah, Tuhan melakukan perkara dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Paulus dan Silas kita lihat bahwa terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi bukannya kita di dalam pujian ada kuasa, ini contohnya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, jangan ragu untuk datang pada Tuhan menyembah. Carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Ayat ini penerapannya. Jadi kita bisa lihat bagaimana Paulus Silas memuji nama Tuhan dan Tuhan berkehendak dilepaskan dia. Pintu terbuka, belenggu terbuka semua. Itu semua kenapa? Sederhana. Karena dia memuji nama Tuhan. Yang saya mau nanya, dia nyanyi pakai apa? Adakah musik? Tidak. Cuma dengan mulut dia dan hati dia, Paulus Silas menggerakkan hati Tuhan, Tuhan lepaskan. Jadi kita udah belajar 3 hal, siapa pribadi penyembah yang benar, dan sekarang kita belajar dari intinya. Bagaimana ekspresi penyembah yang benar? Yang pertama, saya sebut ekspresi penyembah yang benar ada 3A. A yang pertama adalah asli atau otentik, original, tidak dibuat-buat. Ayatnya di Yohanes 4 ayat 24 berkata begini,
Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembahnya dalam roh. Roh ini apa? Rohnya kecil, roh manusia. Saya mau sampaikan satu hal bahwa roh yang di dalam kita ini berasal dari Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu baca di kisah penciptaan, Kejadian 27 dikatakan begini. Bahwa ketika Tuhan menciptakan dari apa? Dari debu. Kemudian dia memberikan nafas hidup. Itu rohnya, bagian dari rohnya sehingga manusia hidup. Makanya di Yakobus 4 ayat 5 berkata begini, Allah menginginkan roh yang di dalam kita ini dengan cemburu. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini menyelamatkan manusia? Kenapa? Di dalam manusia ada roh. Kita percaya dalam tubuh manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini yang maka dikatakan kita bisa menyembah Tuhan dalam roh. Kenapa? Karena roh kita berasal dari Tuhan. Roh kecil ya, roh manusia itu berasal dari Tuhan. Nah, saya mau sampaikan satu hal lagi di sini, bahwa roh itu nggak kelihatan. Bagaimana kita tahu bahwa kita menyembah dalam roh? Tadi saya katakan dalam manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu kelihatan kenapa? Ketika roh itu menggerakkan jiwa. Apa isi jiwa? Jiwa itu istilahnya hati, perasaan, pikiran, akal budi, keinginan, kehendak itu jiwa. Tubuh itu segenap tubuh kita. Ketika roh kita menyembah Tuhan, ontetik dari roh, dia menggerakkan jiwa. Hati kita yang menyembah Tuhan. Perasaan kita, akal budi, pikiran kita menyembah Tuhan. Kehendak kita untuk menyembah Tuhan. Itu pun gak kelihatan, kenapa? Masih dalam tubuh kita. Roh menggerakkan jiwa kita, hati pikiran kita, dan kemudian terekspresi dalam apa? Tubuh kita. Makanya ketika kita mau menyembah Tuhan, kita berkata-kata, bernyanyi, bermazmur. Kadang kita angkat tangan, kadang kita tepuk tangan. Ada ekspresi yang keluar. Kita bilang kita menyembah dalam roh, ada ekspresinya. Roh menggerakkan hati dan jiwa kita, dan itu terekspresi dalam tubuh kita. Kita bergerak, menari, mungkin menulis lagu, menulis puisi, itu semua bisa buat menyembah Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7b berkata begini, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita, hati yang didorong oleh roh kita. Makanya kadang-kadang kita bilang menyanyilah dari hati, ungkapkan isi hati. Itu maksudnya menyembah dalam roh itu. Nyatakan dari isi hati. Problemnya banyak terjadi seperti ini. Banyak orang seperti bangsa Yahudi dikatakan begini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Maksudnya begini, kita bisa memuji menyembah Tuhan, berkata-kata bernyanyi yang indah, tapi apakah hati kita itu keluar dari hati? Bisa aja itu nggak keluar dari hati, kenapa? Dari pikiran kita. Kenapa? Kita udah hafal lagunya, kita udah hafal kalimatnya. Kata yang sederhana apa? Munafik. Tidak menyembah dari dalam hati. Semua harus lahir dari hati. Jangan istilahnya keluar dalam bentuk pujian, dalam bentuk penyembahan, dalam bentuk gerakan. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan lihat hati. Tapi kita juga belajar di Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara oleh kemurahan Allah, aku memohon kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah penyembahan rohanimu. Ada tulisan AYT, itu Alkitab yang terbuka, ini terjemahan dari Alkitab yang terbuka. Dikatakan biasanya kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab, inilah ibadahmu sejati. Di situ dikatakan arti lainnya adalah itulah penyembahan rohanimu. Tubuh pun menjadi bagian penyembahan rohani. Ketika apa? Ketika hati kita terekspresi lewat tubuh kita. Jadi saya mau sampaikan di sini, ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, menyembah dalam roh, itu melibatkan hati, perasaan kita, dan muncul dalam panca indera kita. Bernyanyi, tepuk tangan, angkat tangan. Ada satu kesaksian yang saya ingin bagikan. Kesaksian dari seorang worship leader namanya Welyar Kauntu. Ketika dia masih jadi seorang mahasiswa di kota Bandung, ia melayani sebagai pemusik.
dia bisa main gitar. Dalam sebuah persekutuan di sebuah panti asuhan. Di dalam persekutuan itu Tuhan menggerakkan dia untuk mendatangi seorang anak panti asuhan yang sedang bernyanyi di pojok ruangan. Jadi orang biasa kalau anak-anak pelayanan kan semua berkumpul, tapi ada satu orang ini kok dia di pojokan. Tuhan menggerakkan dia untuk datang, kemudian dia mendatangi anak tersebut, Tuhan bicara dalam hatinya bahwa ia berkenan dengan anak itu. Kenapa? Karena anak itu adalah penyembah yang benar. Ia kaget ketika mendengar anak itu menyembah. Kira-kira Bapak Ibu tahu bagaimana anak itu menyembah? Oh, seperti kita lihat ibadah Abikah nyanyi girang? Tidak. Anak itu tunawicara. Ia berusaha menyembah dengan suara sebisanya yang keluar dari hatinya. Saya nggak mau contohkan, tapi Bapak Ibu mungkin tahu. Ketika anak tunawicara ingin menyembah Tuhan, sebisa-bisanya dia keluar dari mulutnya. Itu yang didengar oleh Pak Yoel Kayuntu. Dan Tuhan bilang, anak ini adalah penyembah yang benar. Kenapa anak itu ingin menyembah Tuhan? Lahir dari hatinya, ingin menyembah dalam roh. Tapi problemnya tidak bisa keluar kata-kata. Yang keluar apa? Bunyi-bunyi yang kalau orang lihat, dia ngomong apa ini anak? Tapi tadi kita lihat di ayat tadi dikatakan, Allah melihat hati. 1 Samuel 16:7, Allah melihat hati. Dan Allah lihat anak ini adalah penyembah yang benar. Sekarang Bapak Ibu, saya yakin di sini semua bisa mengeluarkan suara. Anak ini nggak bisa keluar, tapi dia rindu, dia bisa berkata-kata. Apalagi kita yang udah Tuhan masih karuniakan punya lidah yang bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan nyanyian, bisa mengeluarkan pujian penyembahan. Ketika kita dapat kesempatan menyembahlah. Kenapa? Itu merupakan karunia yang terindah. Kita bisa memuji dengan tubuh kita, dengan seluruh panca indera kita. Kita lihat tadi bahwa lahir dari hati, kemudian penyembahan lahir dari hati, dan akhirnya terlihat dalam tubuh. Ekspresi tubuh yang memperlihatkan kerinduan hati ada beberapa hal yang saya mau sampaikan di sini. Pertama, ketika baptisan air. Saya berharap sini semua udah dibaptis. Kalau dibaptis tubuh kita seperti apa? Kita masuk ke dalam air, kemudian kita keluar air. Itu apa? Itu tubuh yang lakukan. Tapi sebenarnya dalam hati kita apa yang tampak? Bahwa kita mati bersama Kristus, kita bangkit bersama Kristus. Kehidupan lama kita, dosa-dosa kita yang lama, itu dikubur bersama Kristus. Dipakukan di kayu salib. Nah kita keluar, di hati kita bangkit, kita mulai hidup baru bersama Kristus. Ini merupakan ekspresi ketika kita mengalami baptisan air. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum dibaptis, ambil keputusan. Dan ketika mungkin sekarang udah lama baptisan 10 tahun lalu, ingat. Baptisan air merupakan ekspresi kita bahwa kita percaya Tuhan, dia mati buat kita, dia bangkit buat kita. Kemudian ini, yang kedua, perjamuan kudus. Ini bisa kita lakukan seperti minggu depan ya. Tubuh kita apa? Makan roti dan minum anggur. Hati kita apa? Kita percaya kita menjadi satu dengan Kristus di dalam penderitaannya. Seperti tadi, tubuh kita apa? Mengangkat tangan. Di dalam hati kita apa? Kita menyerah. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau orang sedang berperang, dia menyerah kalah, tunjukkannya apa? Dia angkat tangan. Nah jadi kalau Bapak Ibu bilang, kita angkat tangan, ada maknanya, bukan cuma angkat tangan saja. Tapi ini apa? Saya berserah sama Tuhan. Bisa juga arti berharap. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya anak pernah lihat. Anak kecil ketika dia mau digendong bapaknya atau ibunya, apa yang dilakukan? Tangan ke atas, papa, mama, gendong. Itu apa? Berharap ditolong. Mungkin kenapa? Dia udah jalan capek, dia berharap. Itu salah satu bentuknya, tangan diangkat. Ada bentuk pengharapan. Percaya, bersyukur, mengeluhkan. Yang keempat kita lihat bahwa tubuh itu bisa membungkukkan badan atau kepala. Artinya dalam hati kita merendahkan diri. Maka kalau Bapak Ibu pernah lihat bagaimana budaya-budaya asing kadang-kadang mereka apa? Menundukkan diri. Itu apa? Tandanya hormat. Kemudian yang kelima, kita bertepuk tangan, bernyanyi, bersorak, melompat, menari. Dalam hati kita apa? Itu bukan cuma kegiatan fisik saja, ekspresi fisik, tapi lahir dari hati apa? Yang menghargai Allah. Yang bersuka cita, kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Yang merasakan apa? Kebebasan, kelepasan dari apa? Dari ikatan dosa.
kelegaan. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan pertolongan. Jadi semua itu ada ekspresinya. Bukan cuma begitu aja. Ada ekspresi keluar yang terlihat. Itu A yang pertama. Kita lihat A yang kedua. A yang kedua adalah akurat. Atau tepat, cermat, yang teliti. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mau tekankan di sini kebenaran. Artinya apa? Kebenaran sini punya dua arti. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus hidup benar, dibenarkan. Jadi ditanya, boleh nggak kalau kita dalam kondisi berdosa, kita nggak boleh datang kepada Tuhan? Boleh. Contohnya, kita lihat ini. Yesaya 6 ayat 5-7, ini yang berkatalah Nabi Yesaya. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Kemudian ayat 7 berkata begini, ia menyentuh malaikat menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ketika dia di dalam bait Allah, dia mengakui bahwa dirinya berdosa, najis bibir. Kemudian diakui, dan kita lihat apa? Kesalahanmu dihapuskan. Saya mau Bapak Ibu mengubah satu persepsi. Gereja, persekutuan, komunitas sel, on-site maupun online, itu semua bengkel. Bengkel apa? Bengkel dari orang yang perlu dipulihkan, perlu ditolong. Orang berdosa yang terikat. Di situ Tuhan memulihkan kita. Jadi jangan karena kita dosa, kita menjauh dari Tuhan. Justru kita datang pada Tuhan. Kenapa? Tuhan ingin pakai kita untuk memulihkan kita. Lewat orang di sekitar kita, melalui pengkhotbah, lewat pujian penyembahan. Makna kedua dari kebenaran bahwa ketika kita memuji, itu sesuai kebenaran. Sumber kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Mazmur 3, 4, 1 berkata begini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Jadi kalau kita memuji Tuhan dengan mulut kita, itu memang firman Tuhan katakan itu. Mazmur 104 berkata begini, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Kalau kita nyanyi, memang itulah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita bisa menyanyi buat Tuhan. Nyanyian syukur, makanya kalau kita datang ketemu Tuhan, biasanya apa yang kita katakan? Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk semua berkat. Nyanyian syukur yang kita bawa. Mazmur 47 ayat 1b berkata begini, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah dengan sorak-sorai. Jadi itu bukan ajakan worship leader, tapi itu merupakan apa? Kebenaran firman Tuhan. Mazmur 63 ayat 4, demikian aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tangan demi namamu. Jadi kalau kita diajak mengangkat tangan, tanda kita berserah, tanda kita percaya, itu apa? Itu ada kebenaran firmannya. Firman Tuhan mengatakan begitu, Mazmur 63 ayat 4. Kemudian Mazmur 150 ayat 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Jadi kalau ada tamburin di depan, ada musik, itu bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kok bisa banyak begini? Iya. Menyembah adalah bagian dari bangun hubungan. Kalau kita bangun hubungan dengan orang lain, apa yang kita lakukan? Kita pengen tahu isi hatinya. Baik yang mungkin sudah menikah atau yang sedang menjalin hubungan. Tentu kalau kita ngomong sama orang kekasih kita maunya lama-lama kan, panjang gitu kan. Kenapa? Karena kita pengen tahu, kita pengen kenal dia. Siapa keluarganya, apa yang dia suka. Begitu juga ketika kita menyembah Tuhan. Kita mencari tahu apa kehendak Tuhan. Cari lewat mana? Firman Tuhan. Lewat Alkitab kita. Mungkin Alkitab kita terlalu kecil. Pakai yang di handphone, phone-nya bisa dibesarin. Mungkin firman Tuhan kita nggak, ya mungkin karena mata plus atau usia. Sekarang ada nama Alkitab yang audio, bisa keluar suara. Kita nggak usah baca, kita putar, kita langsung dengar. Itu pun meneguhkan kita. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Itulah A yang kedua. Kita menyembah Tuhan dengan akurat. Artinya dengan tepat, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan karena kita dibenarkan. A yang terakhir, A yang ketiga adalah akal budi. Ini bicara tentang pikiran dan kreativitas. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata begini, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi, memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menggunakan akal budi. Contohnya ini, Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan dalam mazmur, bahasa Inggrisnya Psalms, kemudian kidung-kidung pujian, hymns, dan nyanyian rohani, spiritual songs. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan senap hati. Yang mau disampaikan ini,
Ketika kita menggunakan akal budi kita, kreativitas kita, pikiran kita untuk menyembah Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bisa pujian, bisa nyanyian, bisa puisi, bisa tarian, bisa gerakan, perbuatan apapun bisa kita lakukan. Kenapa? Itu kreativitas kita. Ingat, Allah kita adalah pencipta. Pencipta bahasa Inggrisnya creator. Artinya dia kreatif. Dia adalah suatu pribadi yang kreatif. Kenapa saya mau katakan begitu? Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sama. Kulitnya beda, jenis matanya beda, mulutnya beda, hidung beda, kuping beda. Semua beda, nggak ada satu. Kenapa? Allah kita kreatif. Karena itu ketika kita menyembah Tuhan, gunakan akal budi kita, kreativitas kita. Ada 2 tips untuk menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kita menyembah Tuhan tanpa menggunakan kata-kata lama yang sama, tetapi menggunakan sinonim dan kata-kata baru. Saya dapat ini ketika saya baca bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Kata-kata lama itu apa? Haleluya, puji Tuhan, itu kata lama. Kenapa? Itu udah bagian dari pujian. Disarankan kita menggunakan sinonim atau kata-kata baru. Kata-kata yang artinya sama. Contohnya ini. Saya bacakan. Ada memuji atau memuja, menyembah, mengagungkan, memuliakan, menyanjung, menjunjung tinggi, menghormati, menghargai, meninggikan, mengagumi, mengasihi, mengucap syukur. Coba pakai kata-kata ini ketika kita menyembah Tuhan. Menyanjung engkau yang di tempat yang maha tinggi, menghormati engkau karena engkau yang punya segala kuasa dan hormat, meninggikan engkau karena engkau saja yang layak. Gunakan macam-macam. Kenapa? Kita orang yang kreatif. Tuhan kita yang kreatif. Tips yang kedua, menyembah Tuhan dengan menggunakan nama Tuhan yang berbeda-beda. Yang mengekspresikan karakter sifat dan Allah yang berbeda-beda. Saya menemukan satu buku, namanya judulnya 33 Nama Tuhan yang Dahsyat, karangan dari Pendeta Gilbert Lumendong. Buku ini menjelaskan secara terperinci 33 nama Tuhan yang menolong kita makin mengenal Tuhan. Mungkin ada beberapa yang Bapak kenal, kita lihat. Saya tampilkan semua saja ya, biar semua bisa baca. Tuhan adalah Bapa kami, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Pencipta, Tuhan yang hadir, Tuhan yang perkasa dalam peperangan. Apa? Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami peperangan rohani, sedang menghadapi kompetisi bisnis. Ingat, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Tuhan penebus yang menebus kita dari dosa. Tuhan itu hakim. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami masalah dan merasa ketidakadilan dalam hidup ini. Ingat, Dia itu hakim kita. Dia tahu apa yang buat kita yang terbaik. Tuhan itu penyelamat. Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu tempat perlindungan. Allah yang setia. Tuhan bentengku. Allah yang hidup. Kenapa disebut Allah hidup? Ketika kita bicara, kita menyembah, Tuhan juga bisa bercakap-cakap pada kita. Langsung ke hati kita atau lewat orang lain atau lewat firman Tuhan. Kenapa dia hidup? Ada respons balik ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan yang menguduskan seperti tadi, Yesaya. Ketika kita datang dengan hati yang tersyukur, dengan kondisi kita yang terikat, Tuhan akan menguduskan. Kenapa? Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dosa, Tuhan akan ampuni. Kemudian ada Tuhan kemurahanku. Kita bisa hidup selama setahun lebih ini, lewati pandemi dengan segala macam kesulitan di pekerjaan, di usaha, dalam pendidikan. Kenapa? Itu kemurahan Tuhan. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita bisa, Tuhan, aku mengagimu, kenapa Engkau memberikan kemurahan hidup buat saya. Apa yang saya ada ini udah cukup. Kenapa? Engkaulah sumber kemurahan itu. Tuhan adalah gembalaku, mungkin yang pernah mengalami sakit parah. Dikatakan di Mazmur 23, Dia menuntun kita melewati bayang-bayang maut. Kenapa? Dia gembala kita. Tuhan yang menyembuhkanku, Tuhan gunung batuku, Tuhan kekuatanku. Banyak. Kita akan lihat lagi satu kesaksian dari seorang worship leader namanya Matt Redman. Dia merupakan seorang worship leader di Inggris dan juga merupakan penulis lagu Heart of Worship. Saya undang worship leader, singer untuk maju ke depan. Pemusik juga untuk maju ke depan. Ini orangnya.
Ini terjadi beberapa tahun lalu ya. Suatu hari gembalanya dari Matt Redman di seorang WL, namanya Pastor Mike Pilavachi mengatakan, ada sesuatu yang hilang dalam ibadah mereka. Dan ia memutuskan untuk selama beberapa waktu tidak menggunakan seluruh peralatan musik dan tata suara dalam ibadah. Bayangin kalau Bapak Ibu datang ke depan sini tiba-tiba tidak ada musik, kemudian tidak ada mic. Yang paling bingung paling tentu apa? Worship leader. Gimana saya mimpin? Itu yang dialami oleh Matt Redman. Suatu kali dia datang, dia ibadah dan kondisinya begitu. Kenapa? Itu keputusan gembalanya, Mike Pilavachi. Bahwa karena ada sesuatu yang kurang dalam ibadah mereka, ditiadakan. Tidak ada alat musik, tidak ada tata suara. Kemudian Pastor Mike Pilavachi berkata begini, ketika jemaat baru hadir pertama kali. Ketika Anda datang melalui pintu pada hari Minggu, apa yang Anda bawa kepada Tuhan? Apa? Diri kita, suara kita, hati kita, itu aja. Jadi dari situ itu mereka boleh belajar menyembah Tuhan. Matt Redman mengajak jemaat untuk memuji Tuhan. Dengan apa? Dengan yang mereka bawa. Tubuh mereka, suara mereka, hati mereka. Walaupun di awal-awal minggu itu kita bisa lihat bahwa itu seperti akapela gitu, tidak ada musik. Lalu setelah berapa lama kemudian, Pastor Mike Pilavachi kembali menambahkan peralatan musik. Dan di situ mereka menemukan satu esensi, bahwa ibadah itu keluar dari hati, merupakan kata-kata kita. Jangan tergantung oleh musik. Kita akan menyanyikan satu lagu, saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Lagu ini bahasa Inggris, tapi saya tuliskan pengertian di bawahnya, bahasa Indonesia, supaya Bapak Ibu sama saya bisa menyanyi. Apa arti lagu ini? Lagu ini pengalaman Matt Redman sendiri. Seek face, all slip away, and I'm simply gone. Longing just to bring something that's over, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, to the way things are being. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm so in love for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Lagu ini tercipta karena pengalaman. Ketika semua ditiadakan, musik tidak ada, bahkan alat mic pun tidak ada. Modalnya cuma apa? Hati yang menyembah suara kita. Di dalam sebuah doa Bapa kami, kita belajar. Kalimat pertama apa? Bapa kami yang di surga. Itu bangun hubungan dengan Allah Bapa. Seperti anak datang kepada Bapa, ungkapkan semua hati kita. Tapi ada di kalimat kedua. Dikuduskanlah namamu. Kalimat ini bicara tentang apa? Menyembah Tuhan, Allah yang kudus. Sebelum saya masuk ke doa, saya ingin 1-2 menit saya ajak Bapak Ibu sekalian menyembah Tuhan. Tanpa lagu, mungkin cuma iringan keyboard saja, keluarkan dari isi hati kita. Ada satu tips yang tadi saya kasih.
Gunakan kata-kata ini. Kita mau mengagungkan Tuhan karena Engkau hadir di sini. Kita mau menghormati Tuhan, kenapa? Karena Dia penebus kita. Saya rindu hari ini kita sama belajar. Ungkapkan isi hati kita, bagaimana kita bersyukur punya Allah yang dahsyat itu. 1-2 menit ke depan, saya ajak sama-sama kita berkata-kata. Ingat, doa itu gak harus selalu tutup mata. Kalau Bapak Ibu mau lihat kata-kata depan. Lihat kata-kata di layar Anda. Ucapkan itu. Mari kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang kami agungkan. Engkau pencipta kami. Engkau sungguh Allah yang kreatif. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami menghargai karya penebusan-Mu Tuhan yang telah menebus kami ketika kami masih jatuh dalam dosa. Kami menghargai Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Kami tinggikan Engkau kalau Engkau Allah yang hidup. Engkau selalu mendengar kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu karena Engkau adalah gembala kami. Walaupun melewati bayang-bayang maut, segala macam persoalan, Engkau setia menolong kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, karena Engkau lah kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau lah Bapa kami. Kami rindu Bapa. Kami punya hubungan yang indah dengan Engkau. Engkau hadir di sini. Engkau senantiasa hadir. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Kami telah banyak belajar bagaimana kami harus menyembah-Mu dengan mengungkapkan isi hati kami, dengan menggunakan akal budi kami, dengan semua pengenalan kami tentang Engkau melalui firman Tuhan. Biarlah kami punya waktu komitmen Tuhan setiap hari untuk menyembah Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, sehingga setiap orang melihat kami memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu mungkin berbicara, stop di sini. Roh Kudus ingatkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Ketika mereka pulang ke rumah, ketika mereka berangkat kuliah, ketika mereka memulai usaha mereka, Tuhan hadir. Biarlah mereka senantiasa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengucapkan kata-kata berkat. Sehingga setiap yang kita lakukan, dari pagi sampai malam, dimanapun kita berada, kemuliaan semua buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Untuk semua kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau ungkapkan bagi kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ingat, kami pahami, dan kami lakukan. Karena kami tahu kehidupan kami ada karena Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.